didn't hide. When I was king, I played it hard and fast. I walked away, you want me there. Easy on and easy on and it would. My people have me wrong, yeah. My people have me wrong. My people have me wrong, but I cannot keep it. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ali washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, kami di sini akan melakukan sosial eksperimen tentang kewarganegaraan dan hukum. Jadi, seberapa tahu masyarakat kita tentang kewarganegaraan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia? Jangan kemana-mana teman-teman, tetap ikuti saya. Capcus kap. Misi Kak, maaf mengganggu waktunya. Kuliah di sini? Ya betul ya. Jurusan apa? Ya jurusan manajemen keuangan ya. Lagi semester berapa sekarang? Ya semoga lancar ya ke depannya. Mau nanya nih, menurut kakak gimana ya pandangan hukum di Indonesia sekarang kayak gitu? Kalau misalkan hukum yang berlangsung ya terutama di tahun-tahun politik ini ya ada dua sudut pandang sih bagi saya. Yang pertama itu ada yang stabil, ada juga yang tidak stabil. Dimana stabil itu ya pemerintah mengupayakan terutama dalam bidang ekonomi, terutama ada event terbesar survei dan sebagainya untuk bisa meningkatkan pencarian pada masyarakat untuk mereka. Bahkan kalau bisa saya searching atau misalkan lihat itu bisa mengeraup sampai 100 triliunan gitu kan. Ya semoga aja itu bisa membantu untuk kepada kalangan masyarakat kecil terutama untuk ya UMKM sebagainya gitu kan nanti waktu ada festival. Tapi kalau misalkan dalam sudut pandang yang kurang baik ya untuk kalau politik ini ya mungkin sudah wajar mungkin terutama bentar lagi pemilu gitu kan, banyak sekali partai-partai yang sekarang lagi mengusung gitu kan untuk mengambil hati rakyat. Makanya semoga aja sih hukum yang berlaku kedepannya bisa lebih adil gitu kan, terutama termasuk kejadian kemarin ada sih para buruh mengajukan tentang hukumnya, semoga itu bisa di ACC. Amin ya gitu ya, semoga gitu. Oh ya, dengan siapa? Rizky Puja. Terima kasih ya. Ya. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Baik, di sini saya bersama dengan siapa namanya teh? Teh Wawa. Oh,
Saya di sini akan memberikan pertanyaan seputar tentang kewarganegaraan. Nah, untuk pertanyaan pertama, pada Pancasila kan memiliki simbol ya Teh. Nah, coba Teteh sebutkan simbol bintang itu merupakan sila keberapa ya Teh? Pertama, baik untuk isi dari sila pertama itu apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut Teteh itu arti dari ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu bagaimana ya? Jadi sebagai eksistensi kita, pengakuan terhadap negara kita yang meyakini adanya Tuhan sebagai agamanya. Baik, lalu untuk pertanyaan yang kedua tentang hak asasi manusia. Nah, ada beberapa hak asasi manusia yang kita ketahui. Apa aja sih hak asasi manusia? Salah satunya ada hak atas kebebasan pribadi. Lalu maksud dari hak atas kebebasan pribadi itu apa ya? Ya, misal tempat atau bepergian. Baik, sekian wawancara dari Teteh. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Pak, dengan kakak siapa namanya? Kakak dari jurusan apa kak? Sosiologi. Oh ya. Sekarang semester berapa kak? 4. Semester 4. Ini saya akan ada beberapa pertanyaan. Itu boleh dijawab sesuai pendapat kakak-kakak aja ya. Oh ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kakak dengan hukum yang sedang berjalan di Indonesia? Apakah gimana? Menurut gimana? Gimana ya, kayak gak sesuai aja gitu. Kayak nggak sesuai aja. Ya soalnya apa sih namanya, kayak kalau misalnya yang korupsi gitu, kayak pejabat gitu kan, kalau korupsi di penjaranya di hotel gitu ya, beda sama yang kalangan bawah. Kayak kalangan bawah mah di penjaranya teh kira dia nggak enak, ayo pejabat di apa sih namanya, di tempat yang mewah Yang gitu. mewah, ya. Kenapa dibeda-bedain gitu? Ya, kalau dari kakak? Kayak gitu. Kalau dari kakak gimana? Lebih dominan kayak nggak adil aja, terus kayak adanya perbedaan kelas strata sosial gitu. Strata sosial masyarakat kayak dilihat dari tadi, kalangan kelas bawah sama kelas atas itu beda gitu dari segi hukumannya, nggak adil gitu. Oh iya. Dari kakak? Kalau kata saya ya sama kayak teman saya, kalau hukum di Indonesia itu kebanyakannya nggak adil. Banyak yang adil. Oh ya, baik. Makasih kak. Permisi Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Asep Abdul Alik. Dengan abang siapa namanya? Oh, nama saya Cecep Cecep. Dari jurusan apa Bang? dari jurusan Administrasi Publik. Jadi gini Bang, gimana sih dengan keadaan sekarang gitu, dengan hak asasi manusia itu? Oh, ini seputar pertanyaan tentang HAM ya. HAM. Menurut saya, seperti yang kita ketahui ya, HAM itu adalah hak asasi manusia. Terkait hak asasi manusia yang terjadi yang terjadi sekarang di negeri kita Indonesia ini sedikit carut marut. Jadi maksudnya itu jauhlah dikatakan semua warga negara Indonesia itu memahami HAM dan mempraktekkan hak asasi manusia itu dengan baik. Di bawah lah, masih jauh kalau menurut saya. Gitu, Pak. Makasih ya. Ya. Kakak namanya siapa? Salma. Nah ini Fasya. Mau nanya bentar ya. Menurut kalian apa isi dari Pancasila yang ketiga? Indonesia. Terus menurut kakak apa makna dari Pancasila ketiga tersebut? Terus pertanyaan satu lagi, menurut kakak Pancasila yang keberapa yang mengandung nilai-nilai toleransi? Hasil kesimpulan tersebut yaitu ada 3 pembahasan, ada hak asasi manusia, ada Pancasila, dan ada hukum.
pembahasan pertama yaitu hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat koordinatif dan fundamental sebagai satu anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Untuk pembahasan kedua yaitu Pancasila, bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dan untuk pembahasan ketiga yaitu hukum. Sistem untuk pengadilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi 4: lingkungan peradilan umum atau sipil, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer khusus.